Hai, kita ketemu lagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai lembaga keuangan. Kita mulai ke lembaga keuangan pertama yaitu bank. Oke. Bank. Apa sih definisinya? Bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa simpanan, kredit, dan pembayaran bagi nasabah, baik individual maupun korporasi. Bank berperan sebagai penghubung antara penyimpan dan peminjam dana dalam suatu sistem keuangan. Kita kenal ada bank pemerintah, bank mandiri, bank BTN, bank BRI, bank BNI, ada bank swasta, swasta asing, swasta lokal seperti CIMB Niaga. Dulu bank lokal bank Niaga dibeli oleh asing ketika krisis moneter kemarin. Ada bank Danamon udah jadi milik bank asing. Tapi masih ada banyak juga bank-bank lokal yang lain. Selanjutnya ada bank digital, macam-macamnya. Kita bahas pelan-pelan. Peran bank. Peran bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dia menyalurkan kredit kepada individu dan bisnis serta menyediakan jasa pembayaran seperti transfer, jasa kartu kredit, dan cek giro. Ini mungkin teman-teman nanti akan terbiasa di materi produk keuangan. Jenis bank itu menjadi beragam. Ada bank asing, yaitu bank yang dimiliki oleh pihak luar negeri namun beroperasi di Indonesia. Bank asing seringkali menawarkan produk internasional dan berfokus pada nasabah korporasi global. Contohnya Citibank, HSBC, Standard Chartered Bank gitu . Ini bank-bank ini punya nasabah di luar negeri yang buka operasi di Indonesia. Seperti perusahaan multinasional, Unilever gitu . Perusahaan-perusahaan asing lah, Toyota, Honda. Mereka buka usaha di Indonesia, tapi di luar negeri mereka juga ada usaha juga. Nah, mereka menggunakan satu bank sehingga usahanya di seluruh dunia itu dilayani oleh satu bank aja dan untuk pengelolaan keuangannya jadi mudah. Yang kedua adalah bank devisa. Bank devisa adalah bank yang memiliki izin untuk melakukan transaksi internasional seperti valuta asing atau falas dan pembayaran ekspor impor. Bank BCA, Bank Mandiri, ini adalah contoh dari bank devisa. Lalu bank umum yang non devisa, bank yang menyediakan layanan lengkap termasuk simpanan, kredit, investasi hingga layanan keuangan lainnya. Bank devisa seringkali adalah juga bank umum, jadi jasa pelayanan lengkap. Namun bank umum belum tentu juga bank devisa. Kenapa? Karena tidak punya izin untuk melakukan transaksi internasional. Contohnya Bank BCA itu Bank Rakyat Indonesia adalah contoh dari bank umum dan juga bank devisa. Bank daerah. Nah, bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan bertugas mendukung perekonomian pembangunan di daerah itu. Contohnya Bank DKI, Bank Jabar Banten, BJB, Bank Jawa Tengah, Bank Jateng, Bank Jatim, Jawa Timur, Bank Aceh, sesuai daerahnya. Lalu ada Bank Perkreditan Rakyat. Ini bank yang fokus pada layanan pembayaran mikro dan tidak terlibat dalam transaksi valuta asing. Mereka melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh bank-bank umum karena kecil. Orang nyebutnya BPR, ada BPR Lestari, macam-macam BPR, banyak sekali BPR di Indonesia, lebih dari 1.000. Dan BPR ini karena ukuran dan besarnya, dari baik kredit maupun karyawan maupun sistemnya, mereka lebih rentan terhadap resiko kerugian akibat mismanagement atau manajemen yang salah dibanding bank-bank besar. Yuk kita bahas tentang bank devisa lebih dalam. Apa sih bank devisa itu? Bank devisa terdiri dari dua suku kata yaitu bank dan devisa. Kalau bank tadi jelas usaha pengimpun dana dari masyarakat, bentuknya bisa simpanan, kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sedangkan devisa merupakan segala bentuk barang yang dapat digunakan sebagai alat tukar atau pembayaran ke luar negeri dan berlaku pada sistem perdagangan dunia internasional. Devisa, sering sekali orang sebut valuta asing, itu barangnya mirip-mirip lah. Jadi pengertian bank devisa adalah lembaga keuangan yang telah ditunjuk dan disetujui oleh Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral guna menjalankan aktivitas perbankan yang berurusan dengan valuta asing. Artinya bank devisa adalah sebuah instansi yang menawarkan produk atau jasa berkaitan dengan mata uang dari negara asing.
Layanan di dalamnya antara lain mulai dari transaksi ke luar negeri, ya, jual beli valuta asing, serta kegiatan ekspor impor dan lain sebagainya. Siapa yang paling banyak pakai jasa bank devisa? Itu loh, para tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, mereka kan tiap bulan ngirim gajinya ke Indonesia buat menghidupi keluarga di Indonesia. Nah, mereka menggunakan jasa bank devisa. Ya, ada juga ekspor impor gitu ya, eksportir yang mengirim barang dari Indonesia keluar lalu dapat pembayaran dalam bentuk valuta asing. Atau importir karena belinya harus pakai uang negara tempat asal impor. Ini semua membutuhkan bank devisa. Nah, apa perbedaan bank devisa dan non-devisa atau bank umum? Bank devisa adalah lembaga keuangan yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri serta kegiatan lain yang berhubungan dengan mata uang asing. Ya, Bank Mandiri, Bank BTN, OCBC, NISP, BRI, wah banyak lah. Tapi bank non-devisa atau bank umum adalah lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan transaksi ke luar negeri, namun wilayah jangkauan terbatas pada negara tertentu saja. Bisa aja cuma negara Indonesia aja, ya, atau lokasinya juga dibatasi gitu ya. Misalkan perbatasan negara aja gitu ya. Nah, ini jadi satu isu nih, karena perbatasan kita banyak ya. Dengan Malaysia ada, ya, dengan Papua New Guinea ada, dengan Timor Leste ada. Ada 3 negara tuh, ya, yang secara darat berhubungan dengan kita. Oh, satu lagi Brunei. Jadi banyak. Nah, fungsi bank devisa itu menerima dana tabungan valuta asing, mengirimkan dan menerima transfer dana, disebut inkaso ya, dari valuta asing. Jadi kalau orang nyebut ini inkaso, apa tuh dia? Ngirim, terima, transfer. Udah, itu namanya inkaso. Melakukan transaksi jual beli falas, ya, singkatan dari valuta asing itu falas ya. Melayani pembayaran bukan letter of credit atau LOC, letter of C-nya kredit, atau perjanjian bank-bank untuk menyelesaikan transaksi komersial internasional atau antar negara. Yang kelima, melayani lalu lintas pembayaran lainnya baik di dalam maupun luar negeri seperti terima setoran, pembayaran tagihan, ya. Ada KPR Pak, saya harus bayar saya harus bayar kredit pemilikan rumah saya harus bayar kredit mobil saya. Itu lewat bank bisa. Ya, apalagi kalau saya lagi di luar negeri gitu kan. Repot. Kalau mau bayarnya tagihan di dalam negeri. Dan memberikan jasa keuangan lainnya seperti kredit, deposito, asuransi, dan produk keuangan lain. Itulah fungsi bank devisa.